Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua di rumah. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert dan Meranti. Wow, kisahnya keren banget ya. Kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu dinanti oleh kita semua. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budi Horor Art Palasit Bisu dari tanah Kalimantan. Kisah Robert. Mang, panggil Robert pada Rustam yang saat itu sedang duduk-duduk bersama Roan dan Ranti. Ya, kira-kira kalau kami membuka perguruan silat di sini, apa boleh? Tanya Robert. Pertanyaan Robert itu membuat Ranti langsung menoleh ke arahnya. Sebenarnya di sini juga ada orang yang mengajari Kuntau, gurunya Awang itu. Cuma sekarang karena usia beliau sudah sangat tua, tempat mengajarnya akhirnya ditutup. Kalau kamu memang mau, Amang rasa tidak masalah, ujar Rustam. Iya, rencananya kami memang ingin mengajari anak-anak silat di sini. Oh, lalu rumah di sana bagaimana? Tanya Rowan. Jadi begini, aku itu kan ingin membuat rumah di sini, dan rumah itu nantinya akan ditempati oleh Manyang. Jadi dia yang akan membuka praktek mengajar silat. Kalau aku kemari paling seminggu sekali, ujar Robert. Rowan mengangguk. Jadi Kamanyang yang menyewa rumah itu nantinya? Tanya Ranti. Ya, anggaplah seperti itu. Tapi aku secara sukarela menyuruhnya untuk menempati rumah itu, jawab Robert. Obrolan mereka pun terhenti ketika seorang laki-laki memanggil-manggil nama Rustam dari kejauhan. Kenapa Jul? Tanya Rustam. Menantu Ikas buah pelasit. Menantu Ikas terkena pelasit, jawab orang itu. Hah? Kena pelasit? Di mana? Tanya Rustam seraya beranjak dari duduknya. Kenanya di danau, tapi sekarang dia sudah dibawa ke rumahnya dan mereka menyuruhku untuk memanggil Ranti. Tanpa mengatakan apa-apa, Ranti lantas masuk ke dalam rumah dan mengambil tasnya. Kalian tunggu di sini sebentar ya, aku akan segera kembali, pamit Ranti pada Robert, Roan, dan sang ayah. Mereka semua mengangguk. Kemudian setelah memakai sandalnya, Ranti langsung berlari diikuti oleh orang tadi untuk menuju ke rumah Mang Ikas. Saat tiba di rumah Mang Ikas, Ranti terpaku melihat banyaknya makhluk halus yang menunggu giliran masuk ke tubuh perempuan itu. Tubuhnya sudah dikuasai makhluk-makhluk itu, Ranti, ujar Lampe. Tapi dia masih ada di dalam, Pe. Masih ada harapan untuk kita menolongnya, ujar Ranti seraya mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Ranti menghidupkan api di dalam kaleng kecil yang selalu ia bawa-bawa di dalam tas. Apa ada barang miliknya yang sangat dia sayangi? Tanya Ranti. Kami tidak tahu. Dia tidak pernah mengatakan apa saja barang-barang yang disayangi, jawab suaminya yang merupakan anak dari Mang Ikas. Seperti bando, sandal, baju, atau lain-lain. Maksud tidak ada. Si suami tampak berpikir keras, lalu tiba-tiba, handphone. Mungkin handphonenya. Mendengar jawaban itu, Ranti lalu menghela nafas panjang, katanya suami istri. Tapi masa barang kesukaan istrinya saja si suami ini tidak tahu? Mana handphonenya? Tanya Ranti kemudian. Lagi-lagi si suami terlihat berpikir keras. Aku tidak tahu di mana dia menaruhnya, jawabnya setelah berpikir lama. Tak punya pilihan, Ranti lantas mengerahkan teman-temannya untuk mengusir satu persatu makhluk halus yang ada di sekitaran rumah. Dengan begitu, Ranti hanya perlu fokus pada palasit yang ada di tubuh perempuan tersebut. Ani, apa kau bisa mendengarku? Panggil Ranti di telinga si perempuan. Tak ada respon. Ranti menatap anak Mang Ikas.
Saat dia terkena palasit tadi, itu di danau mana? Tanya Ranti. Dengan cepat, si suami memberitahu, lalu tanpa mengatakan apa-apa, Ranti berlari menuju ke danau yang dimaksud. Setelah sampai di sana, Ranti mulai menyelidiki apa yang menjadi pemicu menantu Mang Ikas sampai terkena palasit. Itu bukan berasal dari sini. Kami juga tidak mengenalinya, ujar salah satu makhluk yang tinggal di sekitaran danau itu. Wah, kalau begitu, bisa saja itu palasit kiriman, Ti. Sulit memahaminya karena itu merupakan palasit bisu, ujar Lampe. Ranti mengangguk. Kemudian dia berlari lagi menuju ke rumah Mang Ikas. Dia tidak terkena palasit dari danau, tapi sepertinya ini kiriman dan kebetulan baru saja masuk saat dia ada di danau, ujar Ranti. Aduh, lalu harus bagaimana, Ti? Tanya si suami. Karena ini palasit bisu, saya jadi sulit untuk berkomunikasi dengannya. Saya tidak tahu apa yang diinginkan. Robert yang baru datang bersama Rustam dan juga Roan tampak memperhatikan perempuan itu. Dia melangkah mendekat lalu mulai mengajak si perempuan untuk mengobrol. Di luar dugaan, ternyata Robert mampu memahami bahasa isyarat dari palasit yang berada di tubuh perempuan itu. Apa katanya, Kak? Tanya Ranti. Dia ditugaskan untuk tinggal di sini sampai perempuan yang menjadi targetnya itu mati, jawab Robert. Apa tidak bisa dikeluarkan paksa? Tanya si suami. Bisa, tapi aku tidak bertanggung jawab kalau ada yang rusak dibuatnya, jawab Robert seraya beranjak. Semua orang yang ada di sana terdiam. Masih ada cara kok, Kak. Aku akan pergi ya, kata Ranti seraya menaburkan kemenyan pada apinya. Menyadari apa yang akan Ranti lakukan, Roan langsung menerobos kerumunan orang-orang di sana. Lalu dia duduk di samping Ranti. Ranti membuka matanya, disusul dengan kehadiran Roan dan juga Robert di sana. Yang kamu lakukan ini terlalu bahaya, Ranti, ujar Robert. Aku tidak punya pilihan lain, Kak. Aku tidak mungkin membiarkan perempuan itu meninggal gara-gara ini. Iya, tapi kalau sampai terjadi apa-apa padamu bagaimana? Ujar Roan menahan tangan Ranti. Kau sudah mengenalku jauh sebelum ini kan, Roan? Ini bukan pertama kalinya aku mempertaruhkan nyawa untuk membantu orang lain, ujar Ranti. Roan pun terdiam. Sudah, jangan berdebat. Ayo, mari kita lakukan saja bersama-sama, ujar Robert menengahi. Ranti dan Roan menurut. Bet, ya, tidak apa-apa deh, Bet. Bukan apa-apa, ujar Roan. Kemudian mereka melangkah mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh palasit itu. Dan jejak itu membawa mereka ke sebuah tempat terpencil di tengah perkebunan. Kau tahu ini di mana, Ti? Tanya Robert. Ini kebun keluarga Mang Egel, jawab Ranti. Wah, aku rasa orang yang mengirimkan palasit itu pasti sudah pergi dari sini. Dia sengaja mengirimkannya dari sini agar tidak bisa ditemukan, ujar Rowan. Ranti pun terdiam. Pengirim ya? Pasti tahu tentang kamu, Ti, kata Robert. Berarti kemungkinan pengirimnya bisa jadi orang yang sama-sama tinggal di kampungku dong. Robert dan Rowan mengangguk bersamaan. Ranti berpikir sejenak, mencoba mengingat-ingat siapa orang yang pernah bermasalah dengan Ani. Iya, kurasa aku tahu siapa orangnya, ujar Ranti sebelum kembali. Robert dan Rowan mengikuti Ranti yang berlari dengan tergesa-gesa. Ranti membuka matanya. Dia lalu kemudian beranjak dari duduk dan menatap menghampiri suami Ani. Bisa aku bicara hanya denganmu saja? Tanya Ranti. Laki-laki itu mengangguk, lalu menyuruh seluruh keluarganya untuk menjauh dari ruangan itu lebih dulu. Ada apa? Tanya si suami. Palasit di tubuh istrimu itu dikirim dari lokasi kebun Mang Egel, dan sepertinya orang yang mengirimkan palasit itu tahu tentangku. Jadi dia menggunakan kebun kosong itu untuk menyembunyikan identitas dirinya. Dan aku curiga pada satu orang yang pernah bermasalah dengan istrimu tempo hari, ujar Ranti. Desi, tanya si suami. Ranti mengangguk. Helaan nafas panjang terdengar dari si suami. Ingatan mereka pun kembali ke beberapa waktu lalu.
Tidak lama setelah kejadian kesalahpahaman antara keluarga Ranti dan Amang Tagu terjadi di desa mereka, digegerkan dengan kasus pasangan yang berselingkuh. Ya, perselingkuhan itu adalah antara Ani dan suaminya Desi. Mereka ketahuan saat sedang bercocok tanam di pondok kebun. Mereka hampir saja diarak warga waktu itu. Namun meskipun istrinya sudah ketahuan berselingkuh, suaminya Ani tetap mau menerima Ani dengan tangan terbuka. Katanya waktu itu dia ingin memberikan kesempatan terakhir kepada Ani asalkan Ani mau berjanji untuk berubah. Tapi tidak dengan Desi. Dia tetap tidak terima karena suaminya berselingkuh dan sempat beberapa kali terlibat pertengkaran kecil dengan Ani. Setelah kejadian itu, dimanapun mereka berdua bertemu, pasti ujung-ujungnya berkelahi. Bukan hanya sekedar adu mulut, tapi juga adu fisik. Kembali lagi ke masa sekarang. Aku akan pergi meminta maaf pada Desi, ucap suaminya Ani. Kemudian Robert menatap lelaki itu. Jarang dia melihat ada laki-laki sebaik dan juga setulus itu pada wanita yang sudah pernah mengkhianatinya. Setelah mengatakan itu, si suami langsung pergi untuk menemui Desi. 1 jam berlalu, suaminya Ani pun kembali. Wajahnya terlihat lesu. Desi tidak ada di rumahnya. Sudah kucari-cari kemana-mana, tapi tidak ada juga. Ranti menarik nafas panjang, matanya menatap Ani. Kalau kamu ingin menyelamatkannya, tidak ada pilihan lain selain dikembalikan kepada pengirimnya, ujar Robert yang membuyarkan lamunan Ranti. Aku sebenarnya ingin, Kak, tapi di sisi lain dia kan juga korban. Robert menghela nafas panjang. Kalau begitu, biarkan saja, ujar Robert kemudian. Tapi dia sudah berusaha ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Tidak ada salahnya memberikan kesempatan kedua, bukan? Kata Ranti. Lagi-lagi helaan nafas Robert terdengar. Biar aku yang memutuskan, ujar Robert, lalu mengambil alih tugas Ranti. Siapa yang lebih kuat, maka dia yang akan bertahan, lanjut Robert. Robert menempelkan telapak tangannya pada kepala Ani. Mulutnya mulai berkomat-kamit. Tiba-tiba saja tubuh Ani mengejang. Lalu beberapa saat kemudian tubuhnya mulai melemas. Robert menatap Ranti. Kau tidak perlu merasa bersalah jika sampai terjadi apa-apa antara keduanya, ujar Robert kepada Ranti. Suami Ani menatap Robert. Apapun yang terjadi nanti, aku akan ikhlas. Mungkin ini memang sudah jalan yang terbaik dari Tuhan, ucapnya. Robert pun mengangguk lalu berjalan keluar dari ruangan itu. Malam itu, selesai mereka makan malam bersama. Rustam, Robert, dan Rowan tampak asyik mengobrol di teras rumah. Sesekali terdengar suara tawa dari ketiganya. Sementara Ranti berada di dalam kamar sambil memikirkan apa yang akan terjadi pada Desi dan juga Ani. Dia tahu salah satu di antara keduanya akan mati, tapi adilkah seperti itu? Ranti, kamu kenapa? Tanya Manyang. Aku masih memikirkan orang itu, Kak. Manyang duduk di dekat Ranti. Ranti, setiap perbuatan pasti akan ada konsekuensinya. Karma baik dan karma buruk itu berlaku untuk setiap orang. Jadi jangan terlalu difikirkan ya apa yang akan terjadi pada mereka, karena mereka akan mendapatkan apa yang memang pantas mereka dapatkan, ujar Manyang. Ranti menghela nafas lalu memeluk Manyang dengan erat. Makasih ya, Kak. Manyang tersenyum lalu membelai lembut rambut Ranti. Sepertinya bahasa cintamu itu adalah sentuhan fisik ya, Ti, ujar Manyang. Ranti tertawa kecil mendengar perkataan Manyang. Bagaimana kabar kakak sama Kak Robert? Apa Kak Robert sudah mengungkapkan perasaannya? Tanya Ranti pelan. Dia tidak pernah mengatakan apapun tentang perasaannya, Ti. Saat dia menjemput dan mengajakku kemari pun, dia hanya mengatakan, yuk ikut ke rumah Ranti. Ya begitu saja, jawab Manyang. Bersabarlah sedikit lebih lama, Kak. Mungkin Kak Robert butuh waktu untuk menyadari perasaannya, ucap Ranti. Kau rupanya, Bet. Ada angin apa kau sampai datang kemari? Ujar Mang Nanjan saat mengetahui Robert lah yang datang di pagi-pagi buta itu. Robert tertawa. Aku ingin mencari tanah, ujar Robert. Tanah?
Untuk tanaman, untuk rumah. Kalau tanah untuk tanaman, untuk apa aku mencari sampai sejauh ini? Ujar Robert sambil tertawa. Oh, kau ingin pindah kemari, Bet? Tanya Mang Nanjan. Bukan di sini, tapi di desa Ranti. Lalu, kau pergi ke sini mau apa? Tanya Mang Nanjan dengan alis mata berkerut. Mang Rustam, Rowan dan juga Ranti pergi ke kota. Aku merasa tidak nyaman jika tinggal di rumah hanya bertiga dengan ibunya Ranti dan juga Manyang. Makanya aku datang kemari, jawab Robert. Oh, begitu. Lalu, kenapa kau tidak ikut sekalian pergi ke kota? Aku tidak punya urusan di kota, maka dari itu aku memilih untuk tinggal. Sebentar lagi aku mau pergi ke hutan, mencari akar-akaran pesanan orang. Tapi rumah tidak kukunci. Kau bisa tinggal di sini. Aku ikut. Aku ingin melihat hutan-hutan di sini. Ujar Robert cepat. Nanjan mengangguk mengiyakan. Yang ini bagus tidak? Tanya Ranti seraya memutar badannya. Bagus, jawab Rowan. Dari tadi kamu bilangnya bagus-bagus terus, kata Ranti kesal. Ya memang bagus. Lalu aku harus bilang apa? Iya, tapi menurut kamu yang paling bagus yang mana? Tanya Ranti lagi. Semuanya bagus, jawab Rowan. Jadi menurutmu bagusnya aku pakai semua berlapis-lapis begitu? Tanya Ranti kesal. Rowan menggaruk-garuk kepalanya sambil tersenyum kecut. Ya, begitulah Rantiwan, ujar Rustam seraya merangkul bau calon menantunya itu. Manyang masuk ke dalam kamar, lalu ia memilihkan baju yang cocok untuk Ranti. Ini beneran bagus kan, Kak? Tanya Ranti. Iya, bagus. Ya, soalnya hari ini aku mau ke dealer. Katanya Karwan mau beliin aku motor. Kamu beruntung dalam segala hal, Ranti. Keluarga, lingkunganmu, dan juga calon pasanganmu. Aku iri padamu, ucap Manyang dengan bibir tersenyum. Ranti menatap Manyang. Sorot mata perempuan itu tampak sendu. Tapi ada luka yang tidak bisa aku ceritakan pada orang-orang, Kak. Dan setiap aku mengingatnya, aku pasti menangis. Karena sebenarnya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang baik-baik saja. Kita semua itu sedang berjuang dengan ujian hidup masing-masing, Kak. Jadi jangan iri padaku hanya karena topengku. Aku masih rapi menyembunyikan air mataku, ucap Ranti. Manyang langsung memeluk tubuh Ranti. Air matanya jatuh saat ia mendengar ucapan Ranti. Ranti, cepat, itu si As sudah datang, panggil abahnya. Bergegas, Manyang melepaskan pelukannya pada Ranti. Aku pergi dulu ya, Kak, pamit Ranti. Iya, hati-hati ya. Ingat-ingat pesananku. Siap, jawab Ranti seraya mengacungkan dua jempolnya. As bersama Rustam, sementara itu Rowan bersama Ranti. Wan, panggil Ranti saat mereka sudah mau berangkat. Ya, hati-hati ya. Soalnya begal yang waktu itu nyerang kami masih belum tertangkap. Mereka itu pintar sembunyi, ujar Ranti. Rowan tersenyum. Kalau cuma 4-5 orang yang menghadang, aku tidak akan mundur, Ti, ujar Rowan. Masalahnya mereka semua menggunakan sajam, Wan, ujar Ranti lagi. Sudah, jangan takut ya. Ranti mengangguk. Siapa yang mengajarimu membawa motor dulu? Tanya Ranti memulai obrolan ringan. Kalau kamu sendiri, siapa yang mengajari? Ujar Rowan yang balik bertanya. Kak Awang. Itu pun kami berdua belajarnya sembunyi-sembunyi. Ya betul. Tinggal di desa terpelosok seperti ini memang harus serba bisa, betul kan? Iya, jawab Ranti membenarkan. Wan, panggil Ranti. Iya, calon istriku. Wajah Ranti langsung merona merah kala ia mendengar jawaban dari Rowan. Kenapa diam? Tanya Rowan. Ini kamu serius mau membelikan aku motor? Iya, serius. Tapi maaf ya, maharnya dicicil belinya. Kalau sekaligus membuatkan rumah, aku tidak mampu. Karena calon suamimu ini hidupnya sebatang kara, tidak punya orang tua. Jadi apa-apa harus aku usahakan sendiri. Maaf ya, kalau aku tidak seperti laki-laki yang pernah datang melamarmu. Ranti mengelus pelan bau Rowan. Kamu jangan ngomong gitu dong. Asal kamu tahu, aku itu gak pernah banding-bandingin kamu sama laki-laki lain. Rowan tersenyum, dia benar-benar merasa bersyukur mendapatkan calon istri seperti Ranti. Robert, panggil Nanjan. Ya, kau mau kemana? Ke situ, tanya Nanjan saat melihat Robert berjalan melenceng dari jalur yang seharusnya. Ada burung bubut. Untuk apa? Jangan bilang kau ingin membuat minyak bubut. Tidak,
Bubut di tempatku pun banyak. Untuk apa mencarinya sampai ke sini? Lalu, tapi tadi aku melihat sesuatu di pohon tempat bubut itu hinggap tadi. Apa? Aku tidak tahu, makanya aku ingin memeriksanya. Karena penasaran, akhirnya Nanjan pun mengikuti Robert. Robert berdiri menatap cahaya putih kekuningan yang bersinar dari dalam tanah. Kau lihat cahaya ini, Jan? Cahaya apa? Tanya Nanjan dengan alis berkerut. Robert terdiam. Sepertinya Nanjan tidak melihat apa yang Robert lihat. Robert lalu berjongkok. Kemudian dia menggali tanah yang mengeluarkan cahaya itu. Setelah beberapa saat menggali, akhirnya Robert menemukan benda lonjong seukuran jari kelingking. Apa itu, Bet? Batukah? Tanya Nanjan. Sepertinya iya, jawab Robert seraya membersihkan tanah yang menyelimuti benda yang diduga batu tersebut. Saat sudah bersih dari tanah, terlihat benda itu berwarna kuning. Mata Nanjan langsung melotot. Bet, itu emas, Bet, ujar seraya meraih benda berwarna kuning itu dari tangan Robert. Kecil ini, Jan. Kalau kamu tidak mau, sini, biar aku yang simpan. Kalau dijual lumayan untuk beli ayam jago, ujar Nanjan. Robert tersenyum simpul. Ambillah, belilah ayam jago. Serius, Robert? Robert mengangguk. Senyum Nanjan semakin lebar. Perjalanan ke kota besar itu lumayan memakan waktu, tapi karena mereka berangkatnya pagi-pagi sekali, jadi sekitar jam 12 siang mereka pun sudah tiba di kota. Mereka lebih dulu mampir ke dealer, membeli motor untuk Ranti secara cash. Ranti tampak sumringah. Tanti-intinya dia mengucapkan terima kasih kepada Rowan. Karena stok motor memang sudah ada di dealer tersebut, jadi di hari itu juga Ranti langsung membawa motor tersebut. Selesai dari dealer, mereka pun makan di sebuah rumah makan. Selesai makan, Rustam mengajak mereka untuk pergi ke sebuah alamat yang masih ada di kota tersebut. Rumah itu besar dan dijaga oleh satpam. Tentunya rumah itu bukanlah rumah orang biasa. Setelah mengobrol sebentar dengan satpam, satpam tersebut pun kemudian pergi masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama, satpam tadi langsung membukakan pagar. Rustam, ujar seorang laki-laki seusia ayahnya. Orang itu langsung mendekat dan memeluk Rustam. Bagaimana kabarmu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kau sendiri bagaimana? Ujar Rustam. Mereka berpelukan cukup lama. Ya, mereka tampaknya sangat akrab. Dia juga orang yang membantu Kak Awang sampai bisa masuk ke perusahaan, ujar Ranti pelan kepada Rowan. Memangnya itu siapa, Ti? Tanya Rowan setengah berbisik. Salah satu orang penting yang cukup disegani. Dia itu bisa menjamin seseorang untuk bekerja di perusahaan, ujar Ranti. Rowan pun mengangguk. Jadi nantinya dia yang akan menjaminku. Iya, maka dari itu kamu harus bersungguh-sungguh kerjanya. Jangan sampai kamu mempermalukan dia ya, jawab Ranti sambil tersenyum. Ranti, bagaimana kabarmu, Nak? Amang dengar-dengar kamu sudah punya calon ya. Ranti lalu salim pada orang itu, diikuti oleh Rowan dan juga As. Alhamdulillah baik, Mang. Oh iya, ini calon Ranti, namanya Rowan. Syafwan Ansari. Dia ini baru masuk Islam, makanya kami masih agak-agak bingung mau manggil namanya, ucap Ranti. Syukurlah kalau begitu. Ayo, mari kita masuk. Kita mengobrol di dalam saja. Ayo, Rus. Orang itu berjalan sambil merangkul bahu Rustam. Begitupun juga dengan Rustam yang balas merangkulnya. Baru saja mereka duduk, seorang perempuan keluar dengan membawa minuman dan camilan untuk mereka. Calon mertuamu ini sudah sangat berjasa besar dalam hidupku. Aku tidak akan pernah bisa melupakan itu. Karena kalau dia tidak membantuku dulu, aku tidak akan pernah bisa duduk di tempatku sekarang. Sejak dulu, aku dan calon mertuamu ini bersahabat. Dan kami ini sudah seperti saudara, ujar orang itu kepada Rowan. Rowan mengangguk, dia tak tahu harus berkata apa. Itu hanya dukungan kecil, dan aku sebenarnya malu meminta tolong terus-menerus denganmu. Kau ini, Rus, bukankah kita dulu sudah berjanji untuk saling tolong-menolong dan tidak akan meninggalkan satu sama lain? Dulu, kau yang selalu menolongku. Jadi sudah seharusnya sekarang aku harus membantumu. Rustam tersenyum. Kedua orang tua itu kembali berpelukan lagi.
Cukup lama mereka berada di rumah itu, dan sekitar pukul 6 sore barulah Rustam diperbolehkan untuk pulang, itu pun setelah sebelumnya ditahan dan disuruh menginap. Namun berkat alasan ini dan itu yang Rustam berikan, akhirnya mereka semua pun diperbolehkan pulang setelah makan bersama. Abah itu kalau pergi ke sini memang selalu lupa waktu. Dulu sampai 2 hari dia tidak pulang, ujar Ranti pada Rowan sebelum mereka berangkat pulang. Oh iya Wan, nanti jangan berpisah ya kalau lewat jalan menuju kecamatan itu, ujar Rustam berpesan. Rowan mengangguk mengiyakan. Urutan mereka saat itu adalah As dan Rustam paling depan, Ranti di tengah, dan Rowan di belakang. Dengan bersama-sama seperti itu tentu akan sangat membantu untuk menghindari begal. Perjalanan malam itu aman-aman saja hingga memasuki jalan kecamatan. Ranti terlihat berhenti sebentar dan diam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ranti terlihat berhenti sebentar dan untuk menghindari hal-hal yang tidak dia inginkan, dia sengaja memanggil Lampe untuk menemaninya. Wan, jangan jauh-jauh ya, kata Ranti sebelum ia melanjutkan perjalanan. Ya, aku di belakangmu. Namun, sekitar beberapa meter meninggalkan tempat mereka tadi berhenti, sepeda motor yang Rowan bawa mendadak mati dan tidak bisa di-starter lagi. Aduh, keluar Rowan. Ternyata businya ini, gumam Rowan setelah ia memeriksa apa yang jadi penyebab motor tersebut tak mau hidup. Akhirnya, mau tak mau Rowan terpaksa mengakali busi tersebut agar mau hidup tanpa menggantinya dengan yang baru. Untung saja setelah itu motor kembali bisa dihidupkan. Abah, teriak Ranti ketika lampu motornya mengenai beberapa orang di depan sana. Salah satu orang itu adalah Rustam. Sampai itu ada begal ujar Ranti dengan suara bergetar. Dia takut ayahnya mengalami apa yang pernah Awang alami sebelumnya. Namun baru saja Lampe akan bergerak, tiba-tiba saja Rustam memanggil. Ranti, panggil Rustam seraya melambaikan tangan dan menyuruh Ranti mendekat. Nada suara Rustam biasa-biasa saja, tidak seperti orang yang sedang diancam oleh begal-begal itu. Itu kalimat Ranti tertahan, matanya menatap dua orang itu dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Ranti, mereka ini polisi. Katanya mereka setiap malam berpatroli di sini semenjak kejadian orang-orang di begal itu, ujar Rustam menjelaskan. Ranti langsung menghela nafas lega. Ya Allah, Ranti udah ketakutan tadi, Mbak, ucap Ranti pelan. Rowan di mana, Ti? Tanya Rustam. Iya ya, kemana dia? Tadi perasaan dia ada di belakang. Bagaimana ceritanya calonmu sampai ketinggalan begitu sih? Sebentar, Ranti susul dulu, Mbak, ujar Ranti. Namun belum sempat dia menghidupkan sepeda motornya, Rowan muncul. Kenapa baru muncul di sini? Tanya Ranti. Busi motornya mati. Untung berhasil aku akali tadi, jawab Rowan. Oh iya ya, aku lupa ngasih busi cadangan ini sama kamu, ujar Ranti seraya merogoh tasnya. Setelah mengganti busi motor itu dengan yang baru, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka semua tiba di rumah sekitar pukul 12:30 malam. Robert mana? Tanya Rowan menyadari Robert yang tidak ada di rumah. Ke rumah Kananjan, Rowan mengangguk. Aku rasa mereka berdua sudah sangat akrab, gumam Rowan. Jan, apa? Kau serius? Apanya? Ini, ujar Robert seraya memperlihatkan bantal yang diberikan Nanjan. Bantal itu penuh dengan motif pulau yang tercipta dari iler. Entah itu iler siapa. Ya kalau tidak mau tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak mengundangmu kemari. Robert berdecak sambil geleng-geleng kepala mendengar jawaban Nanjan. Kau datang ke rumah waktu itu pun bukan karena undanganku, tapi tetap aku pinjamkan bantal yang layak untukmu, ujar Robert. Mendengar perkataan Robert, Nanjan lantas beranjak dan memberikan semua bantal yang dia punya pada Robert. Kau pilihlah sendiri. Alis mata Robert berkerut melihat semua bantal yang memiliki motif iler yang sama. Astaga, sudah, bawa kembali saja bantal-bantalmu itu. Aku tidur begini saja, ujar Robert kemudian. Pakailah bed salah satunya. Lagi pula besok pagi-pagi kau juga mandikan, kata Nanja memaksa. Tidak, terima kasih.
Keesokan paginya, Robert pun kembali ke rumah Rustam. Nanjan tidak ikut karena dia harus menjemur akar-akaran pesanan orang. Saat tiba di rumah Ranti, terlihat Rowan sedang duduk di teras bersama Rustam. "Bet," panggil Rowan. Robert tidak menjawab, namun bibirnya tersenyum. Ia lalu duduk di dekat Rowan, lalu tanpa mengatakan apa-apa, dia langsung meraih gelas kopi yang sedang dipegang oleh Rowan. "Jangan pernah menumpang tidur di rumah Nanjan," bisik Robert pada Rowan setelah ia menyeruput kopinya. "Maksudmu apa?" tanya Rowan. "Kau akan tahu kalau kau nanti ikut tidur di sana," jawab Robert lalu beranjak dari duduknya. Alis mata Rowan langsung mengkerut kala mendengar jawaban Robert. "Aku masuk dulu, Mang. Permisi ya, masuk dulu," ucap Robert. Rustam mengangguk sambil tersenyum. Di dapur terdengar suara Ranti dan juga Manyang yang sedang memasak sarapan. Setelah mengambil pakaian bersih, Robert lantas berjalan ke arah dapur. "Memasak apa kalian?" tanya Robert seraya duduk di dekat pintu. Kak Robert baru datang ya, Kak?" sapa Ranti. Robert mengangguk. "Kak Robert, lihat, Kak Manyang sedang masak rica-rica ayam," ujar Ranti. "Oh ya? Enak itu. Tidak kusangka Manyang ini pintar memasak." Manyang yang sedang mencuci piring terlihat tersenyum mendengar pujian dari Robert. "Di jamban ada siapa, Ti?" tanya Robert. Ada Mama, Kak. Kak Robert mau mandi ya?" "Iya." "Turun saja, Kak. Mamanya udah lama. Paling sebentar lagi juga naik." Robert mengangguk lalu kemudian beranjak. "Bet," panggil Manyang. "Ya," jawab Robert seraya membalikkan badan. "Bagaimana dengan tanahnya?" tanya Manyang. "Setelah ini akan aku bicarakan pada Bang Rustam ya." Manyang mengangguk. "Aku ke sungai dulu," ujar Robert dengan bibir tersenyum. "Robert," panggil Rustam pada Robert yang sedang berjongkok di depan jamban. "Ya." "Kau jadi membeli tanah di desa ini?" tanya Rustam. "Jadi, Mang. Sebenarnya setelah ini aku ingin menanyakan hal itu." "Nah, tanah di dekat rumah kami itu kosong. Dulu sebenarnya pemiliknya ingin membangun sarang walet, tapi entah kenapa sampai sekarang tidak jadi-jadi." "Oh ya? Di mana pemiliknya?" tanya Robert. "Dia sudah meninggal, tapi ahli warisnya ada. Dia menikah dengan orang dari desa sebelah. Kurasa kalau cocok harganya, dia akan mau menjual tanah itu." Robert mengangguk. "Boleh, Mang. Sebenarnya saya tidak masalah mau ada di mana, tapi semakin bagus lagi kalau bisa dekat dengan rumah Amang." Rustam mengangguk, bibirnya tersenyum. "Nanti setelah sarapan, kita pergi ke rumah ahli warisnya ya. Semoga saja dia mau menjual tanah itu padamu." Robert mengangguk. Selesai mandi, Robert dan Rustam sama-sama kembali ke rumah. Rupanya makanan sudah terhidang dan siap untuk disantap. Manyang yang duduk di sebelah Ranti tampak sesekali curi-curi pandang pada Robert. Ranti yang menyadari hal itu jadi senyum-senyum sendiri. Sementara itu Robert tampak asyik menikmati sarapan pagi itu. Selesai sarapan, Robert membuka tas untuk mengambil minyak rambut. "Tumben pakai minyak rambut," tegur Rowan. "Apa kau kira selama ini aku memakai minyak jelantah untuk rambutku?" ujar Robert. Rowan pun tertawa. "Bet, ya? Memangnya kau itu tidak sadar ya?" "Tidak sadar? Tidak sadar apa maksudmu?" ujar Robert balik pertama. "Manyang, Bet, Manyang. Kau tidak tahu kalau Manyang itu menyukaimu," bisik Rowan. Robert mengerutkan alisnya seraya menatap Rowan. "Dari mana kau tahu dia menyukaiku?" "Dari cerita Ranti, Bet. Dan Ranti yang memberitahuku. Kurasa sudah saatnya kau membuka hatimu untuk perempuan lain selain Mia, Bet." Robert tersenyum sinis. "Aku pasti akan membuka hatiku, tapi bukan untuk sekarang." "Kenapa sih, Bet? Kau masih mengharapkan Mia ya? Mau sampai kapan kau begini, Bet? Kusuruh kau untuk memperjuangkan Mia, tapi kau juga tidak ingin. Jangan terus mengunci hatimu, Bet. Kau itu semakin tua, bukannya semakin muda. Kau sudah harus mempunyai pasangan. Dan sekarang saat sudah ada wanita yang benar-benar mengharapkanmu, kau malas seperti itu," ujar Rowan. Robert menghela nafas panjang lalu menepuk pelan bau Rowan. "Kau tidak perlu mencemaskanku," ujar Robert seraya beranjak dari duduknya. Dia mengambil Rustam yang saat itu sedang duduk di teras rumah. "Berangkat sekarang, Bang?" tanya Robert. "Wan, apa kata Kak Robert tadi?" tanya Ranti pada Rowan saat itu mereka sedang duduk di dekat jembatan. "Entah, dia tidak menjawab sama sekali," jawab Rowan. Ranti menghela nafas panjang.
Tapi menurutmu Kak Robert itu juga menyukai Kak Manyang kan? Soalnya aku pernah beberapa kali melihat Kak Robert memperhatikan Kak Manyang. Rohan mengangkat baunya. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua ya, ucap Rohan. Kemudian Ranti mengangguk. Ya, tanah itu memang mau dijual sih, Mang. Tapi begitu, Mang, tidak selalu cocok harga. Memang berapa mau dijual? Tanya Robert. Lalu orang itu pun memberitahu harga tanah tersebut. Ya, masih bisa kurang sedikit lah, ujar orang itu saat melihat Robert yang hanya diam saja setelah mendengar harga tanah itu. Baik, aku setuju, kata Robert kemudian. Senyum sumringah langsung terlihat dari wajah si pemilik tanah. Kita ukur tanahnya dulu hari ini, baru setelah itu kita urus surat-suratnya. Robert mengangguk setuju. Nah, ini dia nih pelaku zina di kampung kita ini, ujar Arfan dengan jari menunjuk-nunjuk ke arah Ranti dan Rohan yang saat itu sedang makan gorengan di warung langganan Ranti. Apa-apaan sih kamu, Van? Tanya Ranti kesal. Ayo teman-teman, kita arak mereka ke rumah Damang, biar dijipen mereka ini, ujar Arfan sambil memprovokasi teman-temannya. Salah satu teman Arfan langsung menarik baju Rohan hingga pemuda itu hampir terjatuh. Rohan masih bisa berusaha sabar dan mencoba berbicara baik-baik pada Arfan dan kawan-kawan. Kami tidak melakukan apa-apa, kami hanya makan gorengan di sini. Ya, kau memang tidak melakukan apa-apa di sini. Ini kan tempat umum, tapi beda cerita kalau di rumah. Betul tidak teman-teman? Apalagi kau menginap di rumah perempuan ini kan? Rohan menghela nafas panjang, giginya bergemeretak menahan amarah. Kami tidak berdua-duaan saja di rumah. Di rumah calon istriku ini ada kakakku, ada calon mertuaku juga. Dan lagi, calon istriku ini tidur dengan kakak perempuanku. Banyak alasan. Ayo teman-teman, kita bawa mereka ke Damang, ujar Arfan seraya menarik tangan Ranti dengan kasar. Rohan yang sedari tadi berusaha sabar akhirnya kelepasan juga. Tanpa basa-basi, dia langsung menendang Arfan hingga terpental. Berani sekali kau menyentuh calon istriku. Jangan kalian kira diamku ini karena aku takut dengan kalian semua. Aku tidak pernah takut dengan siapapun. Maju kalian semua, ujar Rohan dengan wajah merah padam. Rohan, jangan, teriak Ranti. Ibu-ibu pemilik warung tempat mereka makan gorengan tadi berteriak histeris kala melihat perkelahian yang terjadi. Orang-orang yang ada di sekitaran sana ingin melerai, namun salah satu teman Arfan yang berambut merah malah mengacungkan mandau. Rohan masih waspada menunggu serangan. Matanya sangat teliti memperhatikan gerakan dari lawan. Saat orang itu mulai menyerang, dengan mudahnya Rohan berhasil mengalahkannya. Saat mandaunya itu sudah berhasil terlepas dari pegangan orang tersebut, warga pun mulai beramai-ramai menangkap mereka semua, lalu membawa mereka menghadap ketua RT, dan Rohan juga ikut dibawa. Ranti dan ibu si pemilik warung juga ikut menjadi saksi atas perkelahian tersebut. Ranti dan calon suaminya ini cuma makan gorengan di warung saya, Pak. Lalu tiba-tiba si Arfan dan teman-temannya ini datang menuduh yang tidak-tidak. Kemudian Arfan ini menarik Ranti dengan kasar. Melihat calon istrinya diperlakukan seperti itu, tentulah dia ini tidak terima. Dan akhirnya terjadilah perkelahian seperti tadi. Saya saksinya, Pak, ujar si ibu pemilik warung. Kau bukan dari kampung sini kan? Ujar Pak RT kepada Rohan. Rohan pun mengangguk. Jul, panggil orang tua Ranti, bawa mereka bertemu di rumah Damang, ujar Pak RT kemudian. Loh, kenapa cuma orang tua Ranti yang dipanggil, Pak RT? Yang buat onar duluan tadi itu kan si Arfan ini, ujar ibu pemilik warung tak terima. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Siapa tahu apa yang dikatakan Arfan memang benar adanya. Lagi pula, kalau niatnya baik, dia tidak akan menginap di rumah pihak perempuan, walaupun itu calon istrinya. Si ibu pemilik warung menghela nafas panjang. Dia tampak sangat kesal dengan keputusan Pak RT tersebut. Rohan dan Ranti tak banyak bicara. Mereka ikut saja, walaupun sebenarnya mereka tidak bersalah. Gustaf, panggil orang yang tadi ditugaskan untuk memanggil orang tua Ranti. Ada apa, Jul? Ujar Rustam yang saat itu sedang menyaksikan pengukuran tanah yang akan Robert beli. Anakmu dan calon menantumu dibawa kepala RT sebelah ke rumah Damang. Hah? Kenapa dia sampai dibawa? Ada apa sebenarnya, Jul? Tanya Rustam kaget terkesan tak percaya. Ayo Rus, sebaiknya kita bergegas ke sana.
Ayo Mang, ujar Robert sebelum berlari menuju ke rumah Damang. Orang-orang yang ada di sana, termasuk pemilik tanah dan ketua RT di lingkungan rumah Rustam, ikut pergi bersama-sama. Setibanya di rumah Damang, Robert langsung masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Matanya langsung tertuju pada Rowan dan Ranti yang tampak menunduk karena dipermalukan. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukan adik-adikku seperti ini? Tanya Robert kepada Damang. Sorot mata Robert tampak mengerikan. Aku tidak melakukan apa-apa pada mereka, Bet. Pak RT lah yang membawa mereka kemari. Aku bahkan baru sampai rumah saat mereka sudah berkumpul di sini, ujar Damang. Mana RT-nya? Mana orang yang membawa adikku kemari? Ujar Robert seraya menatap satu persatu orang-orang yang ada di sana. Si ibu pemilik warung menunjuk ke arah Pak RT yang tadi membawa Ranti dan Rowan ke rumah Damang. Kebetulan RT tersebut masih ada hubungan keluarga dengan keluarga Arfan. Mungkin karena akibat hubungan keluarga itulah dia lebih memilih menelan bulat-bulat perkataan Arfan. Urusan hari itu berjalan penuh emosi, apalagi ketika orang tua Arfan datang ke rumah Damang dan langsung menuntut jipen atau denda atas pemukulan yang Rowan lakukan terhadap Arfan. Kalau begitu, aku pun ingin Arfan dan teman-temannya ini terkena jipen, karena kelakuan mereka ini sudah merugikan warungku, sudah mengacaukan usahaku. Tidak hanya sekali dua kali, tapi sudah sekian kalinya mereka merusak warungku, ujar si ibu pemilik warung. Tidak terima mendengar anaknya akan dituntut denda, orang tua Arfan langsung marah-marah, bahkan hampir melakukan pemukulan terhadap si ibu pemilik warung. Orang-orang yang pernah Ranti tolong pun juga ikut berdatangan untuk membela Ranti. Ranti hampir menangis karena suasana di sana benar-benar kacau. Kau belum tahu siapa aku kan? Nanti malam akan aku tunjukkan bagaimana kemarahanku. Berani-beraninya bocah sepertimu mempermalukan adik-adikku, ujar Robert setengah berbisik kepada Arfan yang tampak menunduk ketakutan. Diam, diam, teriak salah satu orang kepercayaan Damang. Semua orang yang ada di sana langsung terdiam. Lalu setelah semuanya tenang, Damang pun mulai berbicara. Entah berapa lama, namun pada akhirnya urusan itu pun beres setelah Robert mengalah dan membayar jipen. Tapi sepertinya yang sudah si ibu pemilik warung tuntut mau tak mau, orang tua Arfan terpaksa membayar ganti rugi atas kerusakan yang anak mereka perbuat pada warung si ibu. Nanti panggil si ibu pemilik warung. Ya Cil, ini uang calon kakak iparmu tadi ya. Acil tidak butuh uang ini. Acil menuntut Arfan dan teman-temannya pun karena Acil sudah muak dengan kelakuan mereka, ujar si ibu pemilik warung sambil tersenyum. Terima kasih Acil, ucap Ranti dengan mata berkaca-kaca. Kamu yang sabar ya nak. Orang baik memang selalu ada saja ujiannya. Ranti menyapu air matanya. Si ibu pemilik warung itu pun tersenyum lalu mengelus lengan Ranti. Acil duluan ya, Ranti mengangguk. Maaf Bet, ucap Rowan. Maaf, untuk apa? Tanya Robert. Untuk uangmu, Robert menghela napas panjang. Oh itu tidak salah. Aku pun hampir kelepasan tadi. Orang tua dan anaknya sama-sama hancur. Aku kasihan pada calon menantu keluarga itu, ujar Robert. Robert menoleh Ranti, lantas memberikan uang yang tadi si ibu pemilik warung berikan padanya. Apa ini? Tanya Robert. Itu uang Robert tadi. Lalu Ranti menjelaskan bagaimana uang itu bisa sampai ke tangannya. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Om Ras, kisah Robert dan Ranti. Waduh, jadi palasit bisu ini dikirimkan oleh salah satu tetangga sekitaran rumahnya Meranti ya, yang mana ternyata dia mantan pelakor tuh. Aduh, jadi dipikirnya tadinya dari danau ya, palasitnya itu dikirimkan, ternyata itu adalah kiriman dari seseorang, yang mana seseorang ini ternyata adalah istri dari mantan suami yang telah berselingkuh dengan si Ani ini. Jadi bingung juga nih Meranti nih, tapi di sini Robert akhirnya memberikan keputusan bahwa akan dikembalikan dan siapa yang kuat nanti, apakah Ani ataupun mantan istri dari temannya itu. Jadi wah, bijak, antara bijak sama kejam juga nih Robert ya. Jadi kalau Robert modelnya gitu, nggak ada bingung-bingung, sikat. Bahkan di sini ketika bagaimana Meranti dan juga Rowan dituduh melakukan perzinahan ya, karena telah menginap di rumah Meranti. Padahal nginep rame-rame tuh, ada Robert, ada Rowan, ada Manyang, tapi tetap ya mungkin
kesalahan dari Meranti di sini, dia tidak melaporkan kepada ketua lingkungan ya. Jadi harusnya keluarganya Meranti ini laporan dulu nih bahwa ada tamu yang menginap beberapa hari, dijelaskan dulu. Mungkin itu ya, tapi jelas kalau nggak boleh tuh bagi Arfan, apalagi ketua RT juga menuduh bahwa mungkin saja itu terjadi. Jadi sebenarnya nggak boleh juga menuduh begitu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama salah, tapi di sini tetap denda atau jipen itu dijatuhkan kepada Robert, dan juga sebaliknya pemilik warung merasa dirugikan dengan Arfan, maka pemilik warung meminta jipen kepada keluarga Arfan, dan di sini tuh dikembalikan tuh. Tapi di sini ngeri banget nih ancaman Robert ya. Nanti malam aku akan merasakan. Waduh, ya apa ini kira-kira si Arfan sama Robert nih ya. Dan overall keren banget kisahnya, dan pastinya sangat dinantikan untuk kelanjutannya ya. Buat Om Ras, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi, jangan lama-lama Om Ras untuk kisah Robert dan Meranti ini, karena seru pakai banget ya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.